kita berlindung kepadanya dari dosa-dosa baik yang sudah pernah terjadi ataupun akan kembali terjadi ataupun yang belum terjadi. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan kesejahteraan untuk Nabi utusan Engkau Muhammad beserta keluarga beliau, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, juga untuk sahabat-sahabat beliau semuanya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita akan mengkaji perdana pertama kali kitab Hilyah Talibul Ilm, karangan dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Ini adalah pembahasan tentang adab menuntut ilmu. Hilyah artinya perhiasan. Ini perhiasannya penuntut ilmu. Kalau nggak ada, gimana nggak ada perhiasan? Jelek, nggak enak dilihat. Kalau nggak enak dilihat, ilmunya bisa nggak sampai, karena nggak ada yang menarik. Dan dibuka pembahasan ini dengan bab pertama, adabut talib fi nafsihi. Adab seorang murid kepada dirinya sendiri. Seorang santri penuntut ilmu berkaitan dengan dirinya sendiri. Nanti ada berkaitan dengan guru, berkaitan dengan teman, berkaitan dengan hal-hal lain. Insyaallah kita pelajari. Bagus, nanti mungkin dari yayasan bisa diagendakan ada buku untuk anak-anak supaya jadi pegangan bahkan untuk seumur hidup mereka. Pertama yang harus dikenal adalah ilmu ini ibadah. Al-ilmu ibadah. Ilmu itu ibadah. Dan pokok dari segala pokok dalam kitab ini, Hilyah Talibul Ilm ini, kata beliau, atau pokok dari semua perhiasan penuntut ilmu adalah kamu sadar nuntut ilmu itu ibadah. Bahkan ibadah yang sangat besar. Sholat tadi berapa menit tadi adik? Berapa menit sholat itu? Paling lama katakan 10 menit. Udah kelamaan 10 menit, udah kakinya pegel-pegel. 10 menit ibadah sholat. Tapi kamu menuntut ilmu, buka kitab, belajar, menghafal di pesantren dari pagi sampai malam, itu dihitung apa? Ibadah. Tapi kalau di pesantren banyak tidur, banyak main, kurang ibadahnya. Ibadahnya cuma dicatat pas menuntut ilmu itu. Pas kamu ngafal Quran, ibadah. Kuat kamu sholat 30 menit 1 jam, kuat. Capek, tarawih aja itu sudah ngantuk-ngantuk, udah ngeluh-ngeluh, ini imamnya ndak enak, kelamaan, tak cari musola yang cepet, kan gitu kalau tarawih. Kalau tarawih saja kamu nggak kuat lama 1 jam, ini ada ibadah, kamu kuat berlama-lama dengannya, majelis taklim, belajar, nuntut ilmu, halaqah Quran. Iya, halaqah Quran berapa menit? Ngafal Quran itu bisa 1 jam, sehari bisa 2 jam kalau di pesantren ya. Masuk kelas, berapa jam masuk kelas? 4 jam, 5 jam. Luar biasa, kamu dapat pahala ibadah mungkin 8 jam sehari. Sedangkan orang di luar pesantren 8 jam gawe tidur. Serius. Orang kalau seumur hidupnya itu dalam 24 jam, 8 jam habis buat tidur. Kalau kerja berapa jam, Mbak? 8 jam juga ya? 8 jam habis buat kerja, 8 jam juga habis buat tidur.
Berarti berapa per 24 jam itu? Matematikanya gimana? 8 bagi 24 berapa? 1/3. Sepertiga kamu hidup habis buat kerja, sepertiganya lagi habis buat tidur. Belum dihitung jalan-jalannya, mainnya, ini, makan, apa semua, banyak. Kalau Allah kasih kamu usia, dikasih usia berapa biasanya orang? Berapa adik-adik? Ada usia 100? Jarang. Jangan berharap. Berapa usia paling? Katakan 60 kebanyakan ya. Kata Rasulullah SAW, umur umatku antara sittin wa sab'in. Antara berapa? 60 sampai, kata Rasul, wa qalilum man yajuzu dzalik. Sedikit dari umatku ini yang melebihi usia 70. Sedikit. Lek dikasih berarti bonus. Jarang yang dapat bonus ya. Jarang. 60 sampai 70. Katakan 60. Bagi 3 berapa? Ini ada adik ini santri, 60 bagi 3 berapa? 20. Maju kamu di hadapan Allah di hari kiamat, ditanya umurmu dihabiskan untuk apa? Sama Allah ditanya. Ditanya atau tidak sama Allah nanti? Ditanya. Dalam hadis riwayat Tirmizi ada 4 hal. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari hadapan Allah kecuali sampai ditanya 4 hal. Apa 4 hal ini? An umurihi fi ma'afnah, tentang umurnya dipakai untuk apa? Dicatat itu. 4 hal yang ditanya di hari kiamat sama Allah. Pertama apa? Tentang umurnya dihabiskan untuk apa umurnya? Yang kedua apa? Wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya diamalkan apa enggak? Apa dipelajari, dihafal? Dihafal. Wa bil walidaini ihsana, apa artinya? Berbuat bakti pada orang tua. Pulang ke rumah ngamuk-ngamuk sama orang tuanya, bentak-bentak sama orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya. Kira-kira seperti apa ini? Ini mengamalkan atau tidak ayat Quran tadi ini? Tidak mengamalkan. Ilmunya cuma dihafal buat jawab ujian, selesai nilainya tinggi, tapi nggak diamalkan. Allah tanya di hari kiamat tentang ilmunya dipakai untuk apa? Itu yang kedua ya. Sudah dicatat belum? Pertama apa? Ditanya apa? Umurnya. Yang kedua ditanya apa sama Allah nanti? Ilmunya. Kamu kalau mau ujian ditanya persiapan atau enggak? Persiapan. Kalau enggak lulus. Kalau enggak lulus gimana? Enggak naik kelas kan? Kalau di hari kiamat enggak lulus masuk mana? Masuk neraka. Bukan enggak naik kelas di hari kiamat. Kamu enggak bisa jawab 4 ini, enggak lulus masuk neraka. Ini lebih besar, ini ujian yang sesungguhnya, bukan ujian akhir semester, ujian tengah semester. Itu ujian kecil. Ini ujian sesungguhnya ini. Terus apa? Kata Nabi SAW riwayat Tirmidzi, ini hadisnya tadi. Yang ketiga ditanya tentang apa? An malihi, ditanya tentang hartanya. Didapat dari mana? Dipakai untuk beli apa? Dihabiskan untuk apa hartanya? Oh, ini dapat hartanya nyolong, nyuri, nipu, korupsi, menyembunyikan harta di kantornya. Hartanya harusnya punyanya A, diambil buat dia. Kemudian ditanya sama Allah apa lagi? Kamu bisa selamat, kamu pura-pura di depan orang. Oh enggak, ini dititipi sama orang tua. Ini contoh buat santri ya saya dulu ya. Bapak-bapak ini agak serem contoh-contohnya ini. Banyak ngeri kalau kita semakin telusuri di balik industri ya kan ya. Wow, sisi gelapnya luar biasa. Masuk ke situ di pendidikan, banyak itu. Ini contoh pendidikan ya Pak ya. Permainan keuangan di sana, masuk sana masuk sini bisa lulus dengan mudah pakai uang. Anda tahulah, tapi ini karena santri-santri belum tahu buruk dan bobroknya realita di lapangan. Nah, contoh yang santri aja. Karena kalau sudah curang waktu masih santri, di luar tambah lebih gampang curangnya. Contoh santri dititipi sama orang tua uang. Nah, ini uang buat beli kitab. Beli apa? Beli buku ya. Tahu dipakai apa? Dipakai jajan, jalan-jalan. Ada kayak gini.
Tidak ada, alhamdulillah. Dibelikan kitabnya di sini ya. Oh gitu. Ini saya cerita tempat lain. Contoh yang lain mungkin ada. Dititipi orang uang untuk apa? Dipakai buat yang lain. Sudah dikasih buat yang bagus-bagus sama orang, dipakai untuk hal yang gak bermanfaat. Beli, top up. Pakai sesuatu yang gak bermanfaat. Kemudian juga tadi pertanyaan berapa itu? Ketiga ya. Yang keempat ditanya sama Allah tentang syabab, masa mudanya. Riwayat yang lain sebut anjismihi, tentang badannya. Karena masa muda ini badannya lagi fit lagi enak nih masa muda. Jarang sakit pegelinu ada? Tidak ada. Ada sakit apa? Asam urat? Tidak ada anak muda. Pakai ibadah lancar, mumpung muda ini semangat ibadah. Kalau bapak-bapak, mbah-mbah ini mau sholat tahajud sudah, aduh boyoknya, ini sakit itu banyak masalahnya. Mumpung masih muda, dan yang masa muda ini ditanya sama Allah, selama waktu muda itu kamu dikasih kekuatan, dipakai buat apa? Nah, kalau sudah tahu ditanya gitu, umur tadi berapa jumlahnya tadi? 60. 8 jam sepertiga tadi ya, dipakai buat apa tadi? Tidur. Berarti berapa tahun itu? Ditanya sama Allah, kamu umurnya 60 tahun. Ini andai kata ya, ini cuman bukan seperti itu tapi ya, pasti kita tidak bisa. Tapi kita mengandaikan ketika ditanya umurmu 60 tahun, sepertiga pakai tidur, berarti berapa tahun? 20 tahun pakai tidur semua manusia ini. 20 tahun habis buat tidur. Terus ditanya, kamu kerja 8 jam sehari, berangkat pagi pulang sore, berapa tadi itu sudah? Sepertiga, berarti berapa? 20 tahun habis buat kerja. Terus yang buat ibadah berapa? Aduh, sholatnya bolong-bolong. Sholatnya pun sekali sholat 5 menit, itu pun keburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim, amin, kayak gitu. Masa seperti itu sholatnya? Habis usianya buat hal yang kurang bermanfaat, yang buat ibadah hilang semua. Bukan berarti kerja nggak berpahala, kerja berpahala. Tidur bukan berarti tidur nggak berpahala, tidur berpahala. Tapi dia bukan ibadah yang murni. Sholat ini ibadah murni. Murni, tidak tercampur sama yang lain. Ada orang sholat untuk selain Allah, tidak diterima sholatnya. Namanya dalam istilah ilmu syariat, ibadah dibagi dua. Ada ibadah mahdoh. Apa ibadah mahdoh ini? Ibadah yang murni 100% ibadah untuk Allah, tidak kecampur sama yang lain. Ibadah apa namanya? Mahdoh, ibadah murni. Seperti apa contohnya? Sholat, nggak ada campur buat manusia lain. Tapi kalau tidur, ibadah atau bukan? Ibadah ghairu mahdoh, bisa menjadi ibadah tapi tidak murni, dengan syarat niat yang benar. Pas tidur diniatkan, ya Allah saya tidur supaya nanti saya bisa bangun untuk beribadah, bangun sholat tahajud, bangun sholat subuh. Saya tidur biar saya ngaji Quran lebih seger. Saya tidur biar saya nanti masuk kelas jadi bisa semangat belajar. Itu. Saya tanya lagi, ibadah bagi berapa tadi? Dua, apa saja? Mahdoh sama? Oh, Masya Allah tahu. Ghairu mahdoh. Mahdoh artinya murni 100% untuk Allah. Yang ghairu mahdoh apa? Tidak murni, ada campuran urusan dunia. Orang kerja. Ini, mohon maaf saya tanya, apa namanya? Sebagian yatim atau semua? Atau? Enggak, sebagian ya. Nah, misal di rumah ada yang yatim, tidak ada ayahnya, tapi ada orang lain yang kerja ya. Mungkin pamannya, mungkin ibunya, mungkin siapa. Nah, yang kerja buat kamu, ngirimi uang saku, dikirimi uang saku enggak? Biasa dikirimi sama orang tua, sama walinya, sama pamannya, budenya, ibunya. Mereka kerja atau enggak? Kerja. Mereka dapat pahala atau enggak dari kerja tadi? Tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk kebaikan, dapat pahala. Kalau niatnya untuk keburukan,
bisa dapat dosa. Tergantung apa? Niatnya tadi, kerjanya. Saat saya capek kerja buat keluarga saya 8 jam, dicatat 8 jam pahala semua, asal niatnya bagus. Tetapi apakah ini ibadah murni? Ibadah murni atau bukan? Bukan, karena campur di situ. Ada untuk Allah, ada untuk selain Allah. Namanya ibadah ghairu mahdho. Ngerti ya sudah ya? Berarti kalau ibadah mahdho tidak boleh ada campuran untuk selain Allah sama sekali, tidak boleh. Ya, baik. Termasuk menuntut ilmu. Ibadah menuntut ilmu. Bisa mahdho, bisa ghairu mahdho. Dan ilmu ini, perkataan para ulama diantaranya al-ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu salat yang rahasia, tidak ketok. Kayak orang salat, tapi dia nggak lagi salat, kelihatannya lagi belajar, tapi dicatat apa? Pahala. Bahkan dalam riwayat-riwayat banyak didoakan oleh para malaikat. Bahkan semut dan ikan memintakan ampun buat para penuntut ilmu. Semut itu, semut, kamu lihat semut itu, kedengar nggak kalau ngomong? Nggak dengar. Minta ampun buat orang yang niatnya ikhlas menuntut ilmu, dimintakan ampun. Kita juga lihat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Ini ayat paling penting tentang menuntut ilmu di Al-Quran. Apa? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya semua orang beriman berangkat pergi perang. Dulu kalau Rasul nyuruh berangkat perang, harus ikut perang. Tapi ada yang dikecualikan, disebut di sini, nggak perlu ikut berangkat perang. Siapa mereka? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kata Allah, kenapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan itu tadi beberapa orang dari mereka untuk apa? Liyatafaqahu fiddin. Apa liyatafaqahu fiddin? Memperdalam tafaqquh. Tafaqquh itu apa? Memperdalam, bukan sekedar belajar. Belajar bukan permukaan doang, didalami, benar-benar didalami. Memperdalam ilmu agama. Khusus mereka yang fokus menuntut ilmu tidak wajib pergi jihad. Karena kalau mereka pergi jihad, bisa hilang ilmunya, pengaruhnya, dampaknya luas ke masyarakat. Mereka dijaga nyawanya khusus. Karena mereka aset umat ini. Ini adik-adik ini di sini, kalian itu yang dibutuhkan sama umat sekarang. Di sana luar biasa, di luar ini, di luar pesantren ini, kerusakan luar biasa. Rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak ibadahnya, banyak di luar pesantren ini. Allah pilih kamu untuk ada di sini, tidak ikut kerusakan-kerusakan itu. Loh iya, yang sekolah SMP SMA ada. Wow, kerusakan di SMP dan SMA luar biasa kerusakannya. Kerusakannya kayak gimana sudah usah dibayangkan. Anak-anak usah dibayangkan, tidak ngerti lebih baik. Atau disampaikan, iya tahu, seperti itu kerusakannya. Wow, luar biasa kerusakannya. Pergaulannya, laki perempuan, belum lagi pemikirannya, belum lagi praktek ibadahnya. Wah, tadi saya bilang akidahnya rusak, ibadahnya rusak, ya, akhlaknya juga rusak. Lihat di ayat ini, liyundziru qaumahum, kata Allah, tujuannya mereka tidak usah ikut jihad apa? Supaya pulang balik kepada kaumnya. Ngapain? Diem? Ini penting nih. Dulu saya ditegur sama Syekh. Saya bilang kepada Syekh, tolong bantu saya. Saya mau kuliah di Saudi. Lalu saya lanjut di sana sampai saya tinggal di sana dan meninggal di sana di Saudi. Ditegur saya sama Syekh saya. Beliau doktor kepala jurusan syariah waktu itu di kampus. Kepala jurusan, jabatannya tinggi, paling tinggi. Waktu itu jabatan termasuk paling tinggi. Beliau tegur, bukan untuk itu kamu bukan untuk itu kamu dapat beasiswa belajar ini, bukan untuk itu. Tujuannya kamu belajar di kami ini, kamu pulang ke kaummu, kamu ajarkan yang benar. Bukan dipek sendiri, bukan. Adik-adik belajar agama yang benar. Nanti pulang ke masyarakatnya, tugas dakwah itu.
keluarga dulu, bapak, ibu, saudara, itu tugas kita. Tetangga-tetangga yang masih nggak sholat, yang masih nggak berkerudung, yang masih melakukan penyembahan kepada selain Allah, ini semua tugas kita. Kenapa Allah pilih kamu? Ini ada dari desa mana saja? Coba. Ini dari Lumajang semua. Luar Lumajang ada? Dari mana? Dari Probolinggo. Desa mana? Kota atau desa? Dari kota. Nah, ada lagi? Yang lain lagi? Dari mana? Dari Malang. Nah, Allah pilih kamu dari wilayah-wilayah tadi untuk balik ke kampungmu. Tugas dakwah di situ. Para rasul dulu seperti itu, betul. Nabi Muhammad diutus kepada kaumnya asli dari Mekah, pulang ke Mekah, dakwah di situ. Adik-adik sekarang fokus belajar, menerapkan surat At-Taubah ayat 22. Idza raja'u ilaihim, kalau pulang tugasnya menyampaikan dakwah. Tapi ilmui dulu, belajar dulu sampai dalam, bukan langsung moro-moro dakwah, bukan. Ya. Kemudian lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang sahih, man yuridillahu bihi khairan. Dihafalkan ini hadisnya, tidak tahu hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ulangi setelah saya. Man yuridillahu bihi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apa artinya? Barang siapa Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, apa? Dijadikan oleh Allah mampu mendalami ilmu agama. Berarti Allah pengen kebaikan buat kamu. Kamu dipilih sama Allah. Kamu dipilih sama Allah untuk hadir di majelis ilmu, belajar mendalami ini. Kalau kita fahami sebaliknya, ini namanya dalam ilmu syariat disebut dengan ilmu pendalilan, disebut dengan mafhum al-mukhalafah. Apa mafhum al-mukhalafah? Dipahami sebaliknya. Gimana memahami sebaliknya? Barang siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan padanya, berarti apa? Allah inginkan keburukan, ya? Atau Allah tidak inginkan dia dapat kebaikan, gimana? Tidak didalamkan dalam ilmu agama. Orang yang jauh dari majelis ilmu, yang jauh dari majelis ilmu, gak ikut majelis ilmu, gak pernah hadir majelis ilmu, ini orang dijauhkan dari kebaikan. Jauh dari kebaikan, kasihan orang seperti itu. Ustadz, kenapa saya nggak dapat hidayah? Biasanya orang kayak gitu. Karena tidak pernah datang ke majelis tempat turunnya hidayah. Di mana? Majelis ilmu, dibacakan di situ ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Itulah hidayah yang kamu minta setiap hari. Berapa kali minta hidayah? Adik-adik setiap hari berapa kali minta hidayah? Tidak pernah. Tidak pernah minta. Itu surat Al-Fatihah, itu surat minta. Minta doa apa? Ihdina, minta itu. Minta apa? Hidayah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya para nabi, jalannya para penduduk surga. Itu yang diminta. Berapa kali minta sehari sekali? Sehari, dalam sehari berapa kali? 17 kali. Yang 17 rakaat. Kamu 17 kali minta hidayah tapi nggak sadar. Cuman mulutnya baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, tapi nggak minta. Nggak minta. Pernah minta? Perasaan minta? Kalau nggak pernah, ini sholatnya tidak dari hati. Kamu nggak benar-benar minta. Kalau kamu urusan yang lain minta, beneran minta. Urusan harta minta sama Allah, beneran. Ya Allah, kasih saya fulus yang merah-merah, kayak gitu. Khusyuk sekali saat doa. Untuk urusan uang, tapi urusan hidayah lupa bacanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, lewat. Sambil sholat mikiri nasi, entar lagi makan apa malam ini. Sudah makan? Belum, kepikiran. Baik. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu agama ini tidak sebanding dengan sesuatu apapun di dunia. Ditukar ilmu agama dengan harta tidak bisa. Tukar dengan rumah nggak bisa. Tukar dengan mobil nggak bisa. Ditukar ini ilmu agama nilainya tinggi.
tidak bisa ditukar dengan apapun, kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi khusus untuk orang yang niatnya benar. Nuntut ilmu cuman pengen nyari harta, salah. Nuntut ilmu cuman pengen kelihatan keren di depan orang. Nanti saat saya mau nuntut ilmu, belajar nyantri ini supaya pulang jadi kiai. Pulang-pulang jadi kiai dapat uang banyak, Ustaz. Ada niatnya seperti ini, ada masalah. Niatmu sudah salah. Niatnya belajar di pesantren pengen jadi kiai, kalau jadi kiai disalami orang banyak, disalami dikasih uang terus, kasih uang lagi. Niatnya seperti itu, salah. Kalau dapat, tidak apa-apa, bukan tidak boleh, tidak apa-apa, dikasih boleh. Tapi itu jadi niat. Kalau itu jadi niatmu berbahaya, merusak. Maka murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, ini Imam Ahmad bin Hanbal, ada yang tahu adik-adik siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Nggak tahu. Kalau ada hadis berbunyi hadis riwayat Ahmad, siapa yang dimaksud Ahmad ini? Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada sebutan fikih mazhab Hambali, fikihnya siapa ini? Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Murid-muridnya banyak, ribuan. Tidak ada orang yang mengiringi jenazah dalam sepanjang sejarah seramai pengiringan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal. Paling ramai dalam seluruh sejarah yang tercatat di kitab-kitab sejarah. Paling ramai jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Seluruh penghuni kota Baghdad ikut mengiringi jenazah. Saking ramainya pasar ditutup. Ini kebiasaan riwayat-riwayat ulama zaman dulu ketika meninggal, saking orang-orang bersedih, pasar tutup. Kamu pernah lihat ada orang meninggal terus pasar tutup? Pasar itu mall tetap buka kan? Tetap buka walaupun meninggal siapa? Mau siapa yang meninggal? Wes tetap jualan orang. Enggak. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, sebagian juga riwayat-riwayat ulama-ulama lain yang meninggal, saat meninggal sampai pasar-pasar ditutup. Berduka atas wafatnya seorang ulama, ilmu yang banyak terkubur di dalam tanah. Itu kalau orang sudah memiliki ilmu yang Allah berikan, diangkat derajatnya. Oh, bisa jadi orang itu tunanetra, buta, mohon maaf ya. Ada orang tunanetra ya, tidak bisa melihat. Kira-kira dapat kerjaan apa? Kalau ada orang tunanetra ini, kerjanya apa paling? Tukang pijat ya kan? Kira-kira dikasih nggak kerjaan depan komputer? Mohon maaf nih, dikasih nggak depan komputer? Ya enggak, dong komputer butuh melihat. Tapi saat orang buta tunanetra ini hafal Al-Quran, diangkat nggak derajatnya sama Allah? Diangkat, disuruh ngimami. Ada atau enggak? Oh banyak. Apabila orang yang hafal Quran ini ternyata menguasai ilmu agama, alim ulama, dihormati atau tidak? Dihormati luar biasa, walaupun orangnya buta. Ilmu mengangkat derajat orang ini. Contohnya banyak, contohnya mufti contoh yang paling gampang, mufti Arab Saudi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian selanjutnya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahumullah. Semoga Allah merahmati beliau berdua. Dua-duanya mufti ahli fatwa. Tiap hari sibuk waktunya dengan menjawab pertanyaan, ditelepon terus. Surat menyurat, tapi beliau tidak bisa melihat. Allah angkat derajatnya bukan karena kekurangannya itu tadi, karena ilmu. Mungkin wajahmu jelek, mohon maaf ini ya, diejek sama teman-teman, oh hitam gitu, mohon maaf ya gitu. Oh ini ireng, celeng kayak gitu bahasa Madura. Diejek sama teman-teman, kamu gendut. Nah, pernah ada yang ngejek-ngejek kayak gini temannya? Alhamdulillah tidak boleh ya. Atau ngejeknya nyebut nama bapaknya, tambah ini lebih parah ini. Nyebut nama bapak, manggilnya bukan nama orangnya, panggil nama bapaknya, tidak boleh. Contoh-contoh ini ya. Kamu mungkin waktu masih nuntut ilmu, orang mandang kamu jelek, orang mandang kamu hina. Andai kata sekarang ngelamar cewek cantik ditolak, betul ya? Misalnya contoh,
Kamu, itu cewek cantik, saya pengen melamar dia jadi istri saya. Misal contoh, nantilah besok kalau saya mau nikah, tak nikah sama itu. Kalau kamu ngelamar sekarang, ditolak kamu. Punya apa ini anak ini? Tidak punya apa-apa. Ilmunya, bukan, orang nggak lihat ilmu kan? Lihat fulusnya sama lihat wajahnya, tampangnya. Oh, ini tidak memperbaiki keturunan, ini memperburuk keturunan cari. Tapi saat kamu punya ilmu luar biasa, kira-kira calon-calon jodoh ini rebutan atau enggak? Wow, cewek-cewek rebutan pengen nikah sama kamu karena kamu orang yang berilmu. Allah angkat derajatmu, tapi ingat itu enggak boleh menjadi tujuan utama, enggak boleh jadi niat. Tapi saat kamu punya ilmu, wah, kamu akan dijunjung tinggi. Presiden pun akan sungkem sama kamu kalau kamu punya ilmu. Baik, balik lagi pertanyaan Imam Ahmad bin Hanbal, ahli dari tadi kemana-mana ya. Muridnya Imam Ahmad bertanya, para muridnya, wahai Imam, kan tadi engkau bilang yang penting niatnya apa? Benar, ikhlas. Gimana caranya niatnya itu benar? Gimana caranya? Kata beliau, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat yang benar seorang penuntut ilmu, ditulis ya. Apa niat benar dalam menuntut ilmu ini? Mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan orang lain. Niatnya biar dia nggak bodoh. Oh iya, gimana ya cara wudhu yang benar? Rasulullah wudhunya gimana? Kan bodoh, kita nggak tahu. Ayo adik-adik, Rasulullah wudhunya gimana caranya? Sebutkan dari awal sampai akhir bisa. Kayaknya ada lupa-lupa, berarti bodoh ya? Bodoh. Oke, contoh yang lain, jangan yang cara tidur. Saya tanya adik-adik, cara sholat kalau ada gerhana gimana? Tahu atau enggak detailnya? Enggak tahu Ustaz, nanti tergantung imamnya, wis ngikut imamnya aja. Enggak tahu caranya kan? Karena tidak tahu berarti bodoh atau tidak? Bodohnya ini diangkat dengan apa? Menuntut ilmu. Maka niat yang benar gimana tadi adik-adik? Apa? Mengangkat kebodohan dari siapa? Diri sendiri. Kedua dari orang lain. Siapa orang lain ini? Yang paling utama siapa? Kata Allah kepada nabinya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringati siapa? Peringatkan keluarga terdekatmu. Siapa keluarga terdekat kita? Itu kita ajari terlebih dulu. Contoh, adik-adik pernah belajar fikih haid. Apa fikih haid itu? Belum belajar fikih haid? Bersuci, pernah belajar fikih bersuci? Ada pembahasan tentang haid. Apa haid ini? Darah yang keluar dari wanita ya. Apakah adik-adik ini yang santriwan ini, laki-laki ini keluar haid? Nah, keluar haid mundur belakang situ. Pakai kerudung. Nggak ada yang haid kan? Terus kenapa belajar fikih haid? Untuk ngajarin orang yang haid. Siapa? Wanita-wanita. Terkadang kita belajar bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain. Apalagi yang di luar pesantren ini banyak orang-orang yang tidak tahu agamanya. Sholat tidak pernah, akidah berantakan, akhlak luar biasa kacau. Bagi mereka agama cuman pas lahiran, pas nikahan, pas meninggal, sudah 3 itu tok. Iya kan? Iya kan? Akidahnya apa? Agamanya cuma 3 kan? Pas lahiran, buat catat KTP itu agama apa? Islam, gitu kan? Pas nikah, buat akad nikah harus sama agamanya. Diproses, qabil tu nikah, diterima nikahnya gitu. Yang ketiga apa? Pas meninggal, bagi mereka agama seperti itu doang. 3 itu toh. Kasihan masyarakat di luar, butuh adik-adik di sini. Kalau ustadz tahu di sini tidak bisa 1 orang, butuh orang banyak yang terjun. Dan bayangkan ketika kamu ngajarin 1 orang, kamu dapat pahalanya terus ngalir buat kamu. Nih, adik-adik yang ngajarin baca Al-Fatihah siapa? Coba saya tanya satu-satu ya.
Siapa yang ngajarin baca Al-Fatihah waktu kecil dulu? Monggo. Ini Ustadz? Iya, nah. Siapa yang ngajar Al-Fatihah dulu? Abi, oke, siapa? Hah? Abi, siapa? Umi, Bapak, terus? Ustadz, oh Eman ini sudah ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin ada orang tua? Oh memang tidak ada dua-duanya? Masya Allah, luar biasa. Ini kata Rasulullah SAW tentang anak yatim apa? Ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang mengasuh anak yatim seperti dua jari ini. Gimana dua jari ini? Dijauhkan tetap dekat ya. Nih, lihat dijauhkan. Tetap luar biasa. Allah berikan kamu cobaan seperti cobaannya Nabi Muhammad. Saya tanya, Nabi Muhammad cobaannya apa? Yatim atau tidak? Ayahnya tidak ada. Ibunya juga? Ibunya tidak ada. Kamu mendapatkan ujian seperti ujiannya Nabi Muhammad. Masya Allah. Allah pilih kamu dengan cobaan ini. Kalau kamu sabar, kamu mendapatkan derajat yang tinggi. Masya Allah. Terus yang ngajari siapa dulu? Ustadz. Luar biasa, lihat. Ustadz yang ngajarkan Al-Fatihah ini dapat pahala, aliran pahala dari adik ini setiap baca atau enggak? Dapat. Setiap kamu siapa namanya? Satrio. Hah? Siapa? Satrio setiap kali Al-Fatihah baca, ngalir pahalanya buat ustadznya. Berapa kali sehari baca Al-Fatihah? 17. Dikalikan setahun berapa? 360. Dikalikan berapa tahun kamu hidup? Seumur hidupmu Al-Fatihah ngalir pahalanya buat ustadzmu. Siapa nama ustadznya? Lupa sudah namanya. Hah? Masya Allah, pahlawan tanpa tanda jasa. Namanya sudah dilupakan, tapi jasanya tetap ada. Kamu yang diajari ibumu, kamu yang diajari bapakmu, pahalanya ngalir untuk bapak ibumu. Seumur hidupmu kamu baca Al-Fatihah, ngalir ke mereka. Loh, kalau kamu tahu pahalanya sebesar ini, saking tidak kelihatan, rebutan tidak orang kalau tahu? Rebutan ngajarin Al-Fatihah, rebutan jadi guru TPQ. Nggak mau, gajinya murah Ustaz, paling dibayar sebulan 50.000, paling dibayar sebulan 500.000, paling banyak. Tapi pahalanya dia bisa membuat banyak anak mampu membaca Quran. Setiap anak-anak tersebut jadi besar, baca Quran, ngalir semua. Buat pahalanya siapa? Guru TPQ. Jangan remehkan jadi guru TPQ. Walaupun kontel, uangnya sedikit, makan tidak ada, tapi pahala semua murid-muridnya ngalir buat beliau seumur hidupnya. Pahalanya diambil di mana? Di kasir. Diambil di mana pahalanya? Akhirat. Ini kalau kelihatan pahala ini sholat ini. Misal di kampung Pak RT mengumumkan yang sholat isya semuanya dapat uang 100.000. Kira-kira Sa RT berangkat atau enggak sholat isya? Berangkat lah, wong ngantri yang bansos itu bantuan sosial, ngantrinya luar biasa ya, sampai rebut-rebutan, ada zakat bagi zakat fitrah, zakat mal, ngantri atau enggak? Saya tanya, pahalanya sholat itu lebih besar dari 100.000 apa lebih kecil? Lebih besar, tidak bisa dibandingkan sama uang 100.000. Nanti lebih besar. Akhirat berapa lama di akhirat itu? Surga ini berapa lama surga? Hah? Selamanya, nggak bisa dibandingkan. Bukan 50.000 tahun, bukan 100.000 tahun, bukan, nggak bisa dibandingkan. Makanya 100.000 tidak ada apa-apanya ini. Maka andai kata orang-orang tahu pahala sholat lebih besar dari uang 100.000, semua satu kampung berangkat sholat semua. Betul? Nah, ini siapa yang memahamkan ini? Tugasnya adik-adik nanti. Kamu mau nggak melanjutkan tugas para rasul? Dahulu di zaman Bani Israel nih ya, setiap nabi meninggal ada lanjut nabi yang lain. Siapa nabi-nabinya Bani Israel? Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ishak, itu lanjut ya. Nggak pernah kosong zamannya Bani Israel itu. Setiap ada nabi meninggal, lanjut nabi lain. Ada nabi meninggal, lanjut nabi lain. Selalu ada nabi, nggak pernah putus. Sampai terakhir nabi siapa? Nabinya Bani Israel, Nabi Isa alias Yesus Kristus, nama lainnya, alias Isa ibnu Maryam. Yesus putra Maria.
itu adalah nabi terakhir Bani Israel. Ini nama-nama nabi ini terus nyambung. Contoh di dalam surat Al-Kahfi, kisahnya Nabi Musa bersama apa? Seorang anak yang membarengi untuk menuntut ilmu. Dalam sebagian penafsiran, anak tersebut nantinya menjadi nabi, Nabi Yusya. Tapi sebagian penafsiran, di dalam kisah Isra Mi'raj, tahu Isra Mi'raj ya? Nabi Muhammad diangkat ke atas langit. Di langit pertama bertemu siapa? Nabi Adam. Di langit kedua bertemu Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Saya agak lupa ya. Langit ketiga bertemu Nabi siapa? Terus ketemu Nabi ya, sampai ketemu Nabi Musa di langit ke-6. Bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Langit ke-7 Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat ibadahnya para malaikat. Pas di atasnya Ka'bah, masuk ke situ 70.000 malaikat setiap hari dan tidak kembali. 70.000 masuk ibadah, 70.000 masuk ibadah. Berapa berarti sekarang? Bisa dihitung? Tidak bisa. Itu hadisnya sahih. Kisah Isra Mi'raj ada di dalam Sahih Muslim dan lain-lain. Nah, Nabi Musa di dalam sebagian riwayat diceritakan dalam Isra Mi'raj tadi, di langit ke-6 bilang, dan aku sedih. Kalau nggak salah menangis atau nggak menangis, saya lupa. Sedih karena Nabi yang melanjutkan tugasku setelah aku wafat mendapatkan pengikut lebih banyak. Nabi Musa lebih sedih karena Nabi yang setelahnya, Nabi Yusya, dalam sebagian riwayat, dia melanjutkan tugas Nabi Musa, dapat pengikut lebih banyak dari siapa? Nabi Musa. Ayo adu banyak-banyakan pengikut, bukan untuk banyak-banyakan followers biar terkenal, dapat endorse, dapat uang. Banyak-banyakan followers di akhirat. Orang-orang yang kamu ajari itu akan membawa pahala yang sangat besar. Nah, ini yang dimaksud, ilmu tidak bisa ditandingi dengan harta dunia apapun itu yang kamu lihat sekarang. Mobil semewah apapun tidak bisa ditandingi dengan ilmu. Ini cara memahaminya. Penjelasan Imam Ahmad tadi ini. Oh iya, kalau para nabi bawa jemaah buahnya, pahalanya segudang. Ini tadi anak siapa? Satrio. Pahala bacaan Al-Fatihah tadi, iya kan? Kamu setor, kamu tetap nggak berkurang pahalamu, ustadzmu dapat pahalamu. Full semuanya Al-Fatihah tadi. Banyak atau tidak? Ini ilmu tidak bisa ditandingkan dengan mobil Alphard, rumah miliar-miliar, tidak bisa. Kalau tahu ilmu sebegitu besar, maka harusnya adik-adik malas atau semangat ini? Oh, semangat, nggak males-malesan, karena di depannya itu urusan surga. Alhamdulillah, kita tutup saja sampai sini ya. Ada lagi? Tidak ada. Langsung adzan, langsung sholat atau gimana? Enaknya? Ya. Boleh apa? Oh. Oh gitu. Nih saya tanya dulu adik-adik yang mau tanya, silakan. Monggo. Atau bapak-bapak di sini ada yang mau nanya, dipersilahkan. Oh, mau nanya? Oh, Masya Allah, pakai tulisan. Tidak berani langsung ngomong? Enggak. Assalamualaikum Ustaz, apa itu akidah sekularisme? Masya Allah, pertanyaannya berbobot sekali ya. Yang kelas 1 angkat tangan. Kelas 1 kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 angkat tangan. 8. Loh, turun. Yang kelas 8 angkat tangan. Kelas 9. Kelas 10. 11. Oh, 11 12. Masya Allah. Akidah sekularisme. Sekularisme itu pemikiran memisahkan agama dari urusan dunia. Jadi wis Islam itu di masjid aja, di luar masjid tidak boleh campuri urusan orang. Itu namanya sekularisme. Ada atau tidak? Oh, bukan ada lagi, jadi sistem pemerintahan sekularisme ini. Nggak boleh campur-campur. Al-Quran di sini aja, di masjid aja. Di luar masjid jangan masuk, jangan bahas-bahas Al-Quran. Jangan masukkan dalam undang-undang, tidak boleh. Ini sekularisme. Jelas ya? Izin mau tanya cara menyikapi orang temperamental. Waduh, gimana nih? Temperamental yang gimana? Ngamuan. Kayaknya nyinggung ustadznya ini ya. Nah. Ustadzmu tidak hadir. Temperamental ini ngamuan ya orangnya ya.
cara menyikapi orang seperti ini saya juga nggak tahu. Karena kita nggak bisa mengubah watak orang, sulit. Kan itu dia. Yang penting kamu selamat, tidak bersikap buruk pada orang itu, selesai. Paham ya? Orang itu berbuat buruk ke kamu, itu hisabnya di hadapan Allah. Dia ngejek saya, yang penting saya nggak ngejek dia. Paham? Dia mencela saya, menghina saya, yang penting saya tidak menghina dia. Urusanku sama Allah, bukan sama kamu. Gitu. Paham ya? Orang temperamental ini dipikir, oh ini orang marahan Ustaz. Ya sudah, kalau dia marah ke saya, yang penting saya tidak marah ke dia. Sabar. Pembela diri tetap membela diri. Bela diri, ada bela diri sini. Ada ya. Ada yang bertanya, jika ada orang yang selalu berbuat maksiat terus meninggal dunia, ketika di alam kubur dia mendapatkan siksa kubur, apakah siksa kubur itu bisa menghapus dosa dia setelah disiksa di alam kubur? Masya Allah, pertanyaannya berat-berat ini ya anak-anak ya. Andai kata ini masuk sebagai soal ujian, banyak yang gagal ini dari tadi. Kata dia, kalau pas disiksa kubur, apakah dosanya dihapus lewat siksa kubur? Nah, ini saya tidak berani membahas karena perkara gaib. Tetapi orang-orang yang disiksa kubur tadi, kalau dalam riwayat misalnya di dalam Al-Quran disebut apa namanya? Ala fir'auna asyaddal adzab. Itu ya, ayat itu ya. Ayat tentang keluarga Fir'aun, para pengikut Fir'aun, mereka disiksa dengan siksaan yang pedih sebelum akhirat. Sebelum apa? Maaf, sebelum dibangkitkan. Di azab kubur. Kemudian Allah sebutkan mereka pun akan dibangkitkan setelah itu menghadapi siksaan yang lain. Ini ayatnya saya lupa tapi tadi ala fir'auna asyaddal adzab itu kata kuncinya di dalam Al-Qur'an. Saya lupa ayatnya. Ada yang hafal Quran sini? Tidak ada yang tahu ala fir'auna asyaddal adzab, saya lupa. Ini bisa saya ketik di HP ini ya. Nih coba saya cekkan ya. Ini sekarang ilmunya di HP ini ya. Kalau lupa lihat di HP, khawatir salah saya. Terutama ini kan ayat Quran. Kita harus hati-hati. Asyaddal adzab ini di dalam surat, ini ayat Al-Quran yang menjadi dalil adanya siksa kubur. Di surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan, diberikan kepada mereka di pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus saa'ah, saat tegak hari kiamat, maka mereka adkhilu ala fir'aun, masukkan para pengikut Fir'aun kemana? Asyaddal adzab, kepada azab yang lebih parah daripada siksa kuburnya. Ini dalil tentang adanya siksa kubur. Saya ulangi ya, surat Ghafir, dicatat tadi adik, ditulis. Dalil adanya siksa kubur. Dalil adanya siksa kubur. Surat Ghafir ayat 46. Masya Allah. Gara-gara yang bertanya ini, adik-adik dapat ilmu. Ini yang bertanya dapat pahala juga, karena membawa ilmu baru. Di surat Ghafir ayat 46 itu dalil adanya siksa kubur. Nanti adik-adik lihat sendiri di Quran, lihat terjemahnya. Bahwa setelah siksa kubur ada siksa yang menunggu lebih parah lagi. Semoga terjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Oh, Masya Allah. Apa benar jika suatu masjid telah didirikan, sholat Jumat harus didirikan seterusnya? Pertanyaannya sulit sekali. Kalau sudah ada sholat Jumat di situ, harus terus ada sholat Jumat. Saya tidak tahu jawabannya. Tetapi yang ada penjelasan para ulama adalah tentang kapan kita bisa melakukan sholat Jumat. Harus dihitung dari orangnya, tapi perselisihan tentang jumlah orangnya. Nah, ada yang bilang 40, ada yang bilang 3, ada yang bilang 12, macam-macam ya. Karena tidak ada Quran atau hadis yang tegas masalah ini. Ini perselisihan dalam makna, penafsiran. Ada yang pendapat para sahabat dan lain-lain. Yang jelas untuk masjid itu
masalah sholat Jumat paling dianjurkan adalah tidak mengadakan Jumat tandingan. Tidak mengadakan Jumat tandingan. Kalau sudah ada di situ, sudah. Nah, masalahnya di Indonesia ini Jumatan pas seberangnya Jumatan juga. Ada ini kayak gini ya. Ini masjid Jumatan ini, seberangnya juga Jumatan. Ya apa khutbahnya? Khutbahnya ini saling berbalas-balas gimana? Nah, itu. Kenapa? Kalau sudah ambil gitu. Ya, kalau sudah ambil beda ceritanya. Kita maksudkan adalah kondisi tadi. Kondisi yang berdekatan sekali. Wallahu a'la wa a'lam. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya, semangat dalam belajar. Besok masuk kelas? Jam berapa masuknya? Jam 7:30. Pulangnya? Kenapa? Bukan pulang ini, pulang sekolah. 10:30. Lalu terus tidur. Oh, ya Jumatan, enggak. Kalau yang sehari-hari? 12. Terus siang istirahat, sore ada lagi. Oh, siang tahfidz, sore bebas. Tahfidz lagi, masya Allah, dicatat pahala ya, Dek ya. Bahkan kami yang di luar pesantren ini kalah secara hitung-hitungan durasi ibadahnya, masya Allah. Adik-adik semoga diberikan taufik oleh Allah SWT, jadikan niatnya ikhlas dan dicatat oleh Allah. Amalan kita saat ini bertemu di majelis taklim tidak diniatkan kecuali karena Allah, melainkan pasti Allah akan catat. Semoga Allah beratkan timbangan kita melalui amal ini, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.